Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Masih kembali di channel Diary of Scout, kumpas tuntas seputar gerakan Pramuka. Oke, sahabat Pandu dimanapun teman-teman berada, hari ini Kak Widi pengen kupas tuntas lebih dalam tentang SGTD. Apa itu SGTD? Yuk kita simak penjelasannya. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share materi ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan di era pandemi COVID-19 ini ya. Selama di rumah tetap juga belajar dan gali wawasan pramuka dengan semangat. Yuk kita ikutin materinya. Oke bro, jadi bagi yang belum tahu SGTD itu apa, sering bilang ya TD, SG. Jadi SGTD itu adalah sebutan atau singkatan peserta didik. S itu artinya siaga, G artinya penggalang, T artinya penegak, dan D sendiri artinya pandega. Jadi SGTD itu adalah siaga, penggalang, penegak, pandega. Oke. Sebelumnya ikutin terus materinya dengan baik, ikutin terus kegiatan kita seputar penjelasan tentang SGTD ini. Nanti di akhir kegiatan kita coba akan ada apa ya, gateway bukan gateway, apa namanya, quiz berhadiah. Nanti bisa dapat ini bagi yang kebalik, bisa dapat ini yang di DKI, atau kakak lagi siapin juga. Ini bodirannya cakep bro, ini yang timbul loh, bodiran timbul tuh. Atau yang ini juga timbul bro, cakep. Atau yang ini di bracket, di baju, keren. Pokoknya banyak hadiah-hadiah yang kakak siapin buat seputar penjelasan nanti tentang SGTD. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang siaga. Nah, siaga, kebayang ya kalau kata-kata siaga, siap, itu ada di SD, itu pasti kita sering menemukan kalimat siaga. Oke, kenapa sih di SD sendiri ada siaga tapi di SMP, SMK itu nggak ada siaga? Oke, penjelasannya adalah karena peserta didik disebut golongan siaga karena memang umurnya itu di antara 7 sampai dengan 10 tahun. Jadi kalau ada peserta didik yang umurnya 7 sampai 10 tahun, dia disebut dengan golongan siaga. Golongan apa? Siaga. Bukan siap antar jaga ya. Itu suami siaga. Oke, itu siaga tadi ya. Jadi umurnya 7 sampai 10 tahun. Kemudian di siaga sendiri itu identik dengan warna hijau. Kenapa identik dengan warna hijau? Ada pertanyaan dong. Kenapa nggak warna yang lain nggak? Kenapa warna hijau? Oke, arti sederhananya tadi kalau di apa namanya dikaitkan dengan zaman sejarah ini juga ada. Tapi kakak hanya menerangkan secara singkat saja ya. Jadi warna hijau sendiri itu melambangkan bahwasannya peserta didik itu dengan usia-usia yang baru tumbuh. Ibarat pohon kuncup warna hijau muda, itu dia baru tumbuh, dia baru bau, jadi baru tahu ya. Jadi di siaga itu bukan jor-joran materi pramuka, tapi di siaga itu lebih mengenalkan kepada apa itu pramuka, bagaimana itu pramuka, dan seperti apa itu pramuka. Jadi di usia siaga itu lebih banyak bermainnya. Jadi dibalik, bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Nah, di siaga sendiri itu dari 7 sampai 10 tahun itu punya 3 tingkatan, atau yang bisa disebut adalah 3 tanda kecakapan umum. Yaitu ada yang pertama ada siaga mula, kemudian siaga bantu, dan siaga tata. Nah, siaga mula, siaga bantu, siaga tata ini bisa diperoleh apabila telah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU yang biasa teman-teman pakai di kalangan peserta didik. Jadi untuk mencapai tingkatan siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata itu mereka wajib memenuhi syarat yang ada di syarat-syarat kecakapan umum atau TKU itu sendiri. Nah, ini biasanya sih tergantung pembinanya ya. Nah, di siaga juga
Di siaga pun juga punya yang namanya SKK dan TKK. Untuk mendapatkan TKK maka perlu SKK. Nah, SKK siaga ini atau syarat kecakapan khusus, tandanya disebut dengan tanda kecakapan khusus ini, memiliki hanya satu bentuk, yaitu seperti ini bentuknya. Ya, betul, segitiga terbalik. Nah, segitiga terbalik ini ditempel di lengan baju sebelah kanan, ya. Nah, oke teman-teman, di siaga sendiri selain daripada mereka mendapatkan tingkatan yaitu mula, bantu, tata, di siaga sendiri itu ada pengelompokan kecil. Nah, kita sebutnya dengan perindukan. Jadi ada siaga itu namanya, satuan terkecil bagi siaga itu namanya perindukan, sedangkan satuan terbesar bagi seorang siaga itu adalah kebalik ya, Kakak Widi kebalik. Jadi untuk perindukan itu adalah satuan terbesar. Satuan terbesarnya dari golongan pramuka tingkat siaga adalah perindukan. Sedangkan satuan terkecil dari golongan tingkat siaga itu adalah barung, di mana satu barung itu sesuai dengan aturan yang terbaru, satu barung itu terdiri dari 8 orang. Satu orang sebagai seorang pimpinan barung, satu orang sebagai wakil pimpinan barung, dan sisanya atau 6 orang sebagai anggota dari barung tersebut. Nah, ada yang unik. Jika penggalang menggunakan binatang dan pepohonan sebagai lambang mereka, untuk golongan siaga ini menggunakan warna-warna yang memang sudah ditentukan, seperti warna hitam, pink, merah, ungu, biru, hijau, putih, dan lain sebagainya. Nah, nanti para peserta didik atau yang sudah dikelompokkan menjadi kelompok terkecil itu yang disebut dengan barung, mereka akan memilih warna yang mereka sukai. Tentu saja nanti akan ada filosofi dari warna-warna yang mereka pilih tersebut, ya. Jadi ingat poinnya, satuan terbesar disebut sebagai perindukan, sedangkan satuan terkecil disebut dengan barung. Oke, next kita akan bahas tentang kode kehormatan pramuka tingkat siaga. Jadi kode kehormatan itu ada 2 untuk tingkat siaga. Yang pertama Dwi Satya dan Dwi Dharma. 2 Satya, 2 Dharma. Jadi 4. Kayak 2 Satya atau Dwi Satya dan Dwi Dharma. Apa itu isi dari Dwi Satya? Isinya adalah, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut aturan keluarga, dan setiap hari berbuat kebaikan. Nah, kemudian isi dari Dwi Dharma sendiri adalah, siaga itu menurut ayah ibundanya, dan siaga itu tidak putus asa. Nah, dua hal yang tadi kakak sebutkan itu, Dwi Satya dan Dwi Dharma, 2 janji dan 2 amalan yang harus dilakukan oleh anggota pramuka tingkat siaga. Jadi bukan hanya di lisan, tapi di siaga juga dikenalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diajarkan bagaimana untuk cinta tanah air, dan senantiasa menurut kepada ayah ibundanya, dan harus menanamkan juga setiap hari kita harus berbuat kebaikan. Oke, selanjutnya dalam upacara siaga. Nah, ini ada hal unik. Dalam upacara siaga atau barisan siaga, upacaranya itu adalah berbentuk lingkaran kecil, kecil apa besar? Oke, di lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah digunakan bagi pramuka golongan tingkat siaga untuk melaksanakan upacara, di mana pemimpin upacaranya disebut sebagai sulung. Sebagai apa? Sulung. Oke. Nah, kemudian di mana di tengah-tengah lingkaran tersebut ditaruh bendera merah putih yang sebelumnya nanti dibawa oleh petugas daripada upacara tersebut. Mohon maaf, hari ini kakak nggak ngejelasin soal bagaimana mekanisme upacara siaga. Kakak menjelaskan secara umum saja soal siaga. Nah, oke, selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan di siaga. Selain daripada bermain sambil belajar, siaga juga punya pertemuan besarnya, disebut dengan PBS atau Pesta Besar Siaga, di mana Pesta Besar Siaga ini mengumpulkan berbagai macam siaga dari beberapa gugus depan yang nantinya akan
jadikan satu sebagai wadah untuk ajang keterampilan dan prestasi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang memang sudah membantu pembinanya di golongan pramuka tingkat siaga ini pasti paham banget yang namanya PBS. Oke, itu tadi seputar siaga.